sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pada tanggal 9 Januari 2022 nanti, kita akan bersama-sama kembali merayakan Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus ini akan dilaksanakan secara onsite terbatas di Aula BPK Penabur SMAK 6 Jakarta. Namun karena keterbatasan jumlah di dalam masa PPKM level 3 ini, maka perjamuan kudus ini juga akan ditayangkan secara live streaming melalui kanal YouTube GKI Muara Karang. Untuk itu, kami Majelis Jemaat GKI Muara Karang mengundang Bapak Ibu sekalian yang hendak hadir di dalam ibadah onsite terbatas untuk mengisi Google Form yang linknya akan disampaikan oleh Majelis Jemaat lewat setiap WA grup jemaat, juga mendaftarkan diri kepada Sekretaris Jemaat yaitu Penatua Ivana. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, tetap bisa mengikuti perjamuan kudus secara online. Namun, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian diharapkan untuk menyiapkan roti dan anggurnya sendiri. Roti bisa diganti dengan biskuit, anggur bisa diganti dengan air teh. Kiranya setiap kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus awal tahun pada tanggal 9 Januari tahun 2022 nanti pada pukul 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Umat Tuhan, mari berdiri, bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 122, bait 1 dan bait 2, anak yang dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa, yang membawa damai, datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, pada Natal pertama kemarin, kita merayakan datangnya Kristus sebagai terang dunia yang menghalau kesulaman dunia. Kemuliaan Allah nyata ketika sang terang itu datang di kota kecil Bethlehem. Kita telah menerima terang itu di hati kita, seperti tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kristus sang terang selalu hadir di hati kita. Namun, sudahkah kita memberikan hati kita untuk didamaikan olehnya? Sudahkah kita membiarkan sang terang menguasai hati kita? Mari kita tundukkan kepala, mengakui kegagalan kita di hadapannya dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengunjungi kami. Terang-Mu telah menerangi jalan hidup kami. Namun kadang kami membiarkan kegelapan menguasai hati dan pikiran kami. Kadang kami mengeraskan hati dengan tidak melakukan tindakan kasih, dengan bersikap tidak peduli terhadap persoalan yang terjadi di sekitar kami, dengan tidak menunjukkan simpati kepada mereka yang menderita, dengan menjadikan Natal hanya sebagai pesta bagi kalangan sendiri, tanpa niat untuk berbagi berkat dan sukacita. Di dalam kegagalan, kami memohon ampun. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami semua untuk menghadirkan terang bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Terang yang abadi, kami memohon. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Sukacita Lahir. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesurupan.
Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 52 ayat 9 sampai 10. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari umat Tuhan kita bersama-sama kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 106 bait 1 dan bait 3. Bernyanyilah merdu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah lahir bagi kami lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan kelahiran-Mu bukan hanya kelahiran yang dicatat dalam sejarah. Kelahiran-Mu bukan hanya kelahiran yang terjadi sekian waktu yang lalu. Engkau lahir di hati kami, Engkau lahir di hidup kami, Engkau hadir di dalam segala keberadaan kami. Dan itulah yang membuat kami mengucap syukur karena kami merasakan kuasa-Mu, kami merasakan dampak kehadiran-Mu di dalam perjuangan kami sebagai manusia. Dan hari ini kami mau sama-sama merenungkan bahwa kelahiran-Mu, kehadiran-Mu betul-betul memberikan damai dalam hidup kami untuk menjalani kehidupan yang memang penuh dengan ketidakpastian. Berikan kepada kami kuasa-Mu Tuhan, berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami masing-masing dimanapun kami berada, dan setiap pesan yang Kau berikan sungguh berguna bagi keberadaan kami, dengan segenap perbedaan kami, dengan segenap pergumulan kami. Tolong kami Tuhan, biarlah kami mendengar suara-Mu dan mendengar tuntunan-Mu. Berkatilah setiap kami dan kuduskanlah kami, baik hamba-Mu yang akan membawakan renungan maupun setiap kami yang mendengarkannya. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama. Umat Tuhan, marilah kita membaca Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan 10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau,
mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, marilah kita membaca Mazmur 98 secara berbalasan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah hai Tuhan, hai seluruh bumi. bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bacaan kedua didasarkan pada surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari Natal ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail babe, 244 in speed, and hitch him to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Merry Christmas! Selamat Hari Natal. Dan kiranya damai Kristus beserta dengan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Hari ini tema kita adalah kelahirannya memperdamaikan. Memperdamaikan apa? Kedamaian seperti apa yang Yesus tawarkan melalui kelahirannya? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersama-sama merenungkan betapa Natal ini perlu sekali kita lihat sebagai bukan hanya perayaan ulang tahun Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, tapi sebagai sebuah perayaan dari kehidupan. Bagaimana kita bisa melihat hidup lewat mata Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat tantangan lewat persepsi Tuhan dengan kekuatan Tuhan.
Saya yakin bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah buat kita. Sementara kita masih merayakan Natal di tengah pandemi dan ini bukan hal yang kita inginkan tentunya. Kita berharap Natal kita tahun ini sudah betul-betul pulih dari pandemi. Namun ternyata harapan berbeda dengan kenyataan. Mungkin banyak juga dari kita yang merasa bahwa pandemi ini telah merampas begitu banyak hal dalam hidup kita. Merampas anggota keluarga, merampas kesehatan, merampas sukacita, merampas kemerdekaan, dan terutama merampas kedamaian. Dunia memang selalu memberikan kepada kita ragam alasan untuk merasa resah dan tidak pasti. Ketidakpastian akan selalu menjadi hal yang hadir dalam hidup kita sebagai manusia. Itulah hidup. Namun menariknya, ketika kita memasuki bulan Desember, kita melihat beragam dekorasi seperti yang mungkin Bapak Ibu saksikan di sini. Ada bunga-bunga yang cantik, ada ornamen-ornamen Natal. Hari ini tidak pakai lampu, semalam pakai lampu, yang mungkin membuat kita menikmati keindahan untuk sementara. Dengan alunan lagu Natal yang menyentuh, memberikan kehangatan, menjadi pelipur lara, dan membuat kita merasakan tenang dan damai. Tapi ketika bulan berganti, dari Desember menuju Januari, tahun berganti, ternyata kita masih diperhadapkan dengan ragam masalah yang sama. Bahkan dengan tantangan yang bertambah berat tiap harinya. Datang lebih pekat persoalan itu dalam hidup kita. Akhirnya pengharapan kita menjadi semakin rapuh, damai semakin pudar. Kelahiran Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu ternyata tidak serta-merta memberikan kita kedamaian. Keresahan, kesusahan, kemuraman seperti tema kita semalam masih ada dan terus ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah artinya kelahiran Yesus tuh jadi sia-sia? Apakah artinya kelahiran Yesus hanya memberikan sukacita dan damai sejahtera palsu yang sementara, yang hanya bertahan di bulan Desember? Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Mari kita lihat dulu beberapa fakta tentang mengapa damai itu bisa hilang. Yang pertama adalah, kalau kita melihat bacaan kita hari ini, Yohanes 1 ayat 12, saya akan membacakannya buat kita semua. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita menerima Tuhan, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan salah satu dampak dari menjadi anak-anak Allah adalah merasakan damai Allah. Nggak mungkin anak-anak Allah tuh nggak merasakan damai Allah. Karena Allah ada di dalam mereka dan mereka ada di dalam Allah. Allah adalah damai itu sendiri. Jadi damai sejahtera itu hadir bukan karena pergumulan tidak ada, masalah tidak ada, kesuraman dan kegelapan tidak ada. Namun damai sejahtera itu ada karena Yesus hadir dalam hidup kita. Bila kita memiliki Allah dalam diri kita, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah kekurangan damai sedikit pun. Karena damai datang dari dalam, bukan dari luar. Damai sejahtera yang kita rasakan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam tubuh kita seharusnya tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar. Karena damai Tuhan itu menetap dalam diri kita. Dan bila ada Allah di dalam kita, kuasanya akan bekerja dalam diri kita. Dan damai itu akan ada senantiasa. Dan kita akan mampu melihat segala sesuatu lewat mata damai. Damai adalah sebuah karakter, bukan hanya perasaan.
Kalau kita ngerasa, oh damai rasanya tenang, aman. Enggak, damai adalah sebuah karakter, bukan hanya perasaan. Apakah kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang damai? Kita memilih segala sesuatu dengan hati yang damai, dengan hati yang tenang, tidak gerasah gerusuh. Apakah kita memutuskan sesuatu dengan damai Kristus? Bukan dengan keinginan kita saja. Sebaliknya kalau nggak ada damai dalam diri kita, segala sesuatu yang indah pun akan nampak suram kan? Damai atau resah itu dimulai dari hati kita sendiri. Karenanya Tuhan juga selalu mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jadi kalau kita jaga damai di hati kita, segala sesuatu di sekeliling kita tidak akan mampu menghancurkan dan mencuri damai itu. Itu fakta pertama. Bahwa damai hadir ketika Allah hadir. Yang kedua, kenapa damai itu bisa hilang? Berdasarkan sejarah panjang perjalanan manusia, kalau kita lihat terutama bangsa Israel ya, kita mendapatkan kesaksian yang begitu banyak tentang bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Hilangnya damai adalah akibat dari ketidaktaatan. Saya mau membacakan satu bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim 2 ayat 1-3. Dikatakan begini, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Perhatikan apa yang tadi kita baca bersama dari Hakim-Hakim 2 ayat 1-3. Bangsa Israel tuh udah nyampe di tanah Kanaan. Udah nyampe di tanah yang dijanjikan. Tanah yang berlimpah madu dan susu. Tanah yang luar biasa menghasilkan, tapi mereka nggak merasakan damai. Kenapa? Bangsa Israel sudah mendapatkan nih apa yang dijanjiin nih. Kamu akan masuk dalam tanah Kanaan, tanah yang berlimpah segala sesuatunya. Inilah janji dari masa Abraham. Tapi kok nggak rasa damai? Di mana salahnya? Tuhannya yang salah, janjinya yang salah, tanah Kanaannya yang salah, atau bangsa Israelnya? Mungkin bukan hidup yang tidak berpihak kepada kita, namun kita yang tidak berpihak kepada Tuhan. Bukan hidup yang terlalu keras menghantam kita, dan persoalan yang tidak pernah usai mampir dalam hidup kita. Namun kita yang mungkin terlalu keras hati terhadap tuntunan Tuhan dan memilih untuk melakukan keinginan hati kita sendiri. Mungkin bukan musuh yang terlalu kuat menyerang, namun kita yang lupa untuk siap selalu untuk berperang dan menggunakan seluruh senjata Allah setiap harinya. Damai bisa hilang kalau kita nggak taat sama Tuhan. Damai dengan mudah dicuri sang musuh kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Seperti bangsa Israel, maka taatlah. Dan hal yang ketiga, kenapa damai sejahtera itu bisa hilang? Damai sejahtera hilang bila kita hidup dalam kefasikan. Ibrani 1 ayat 9 tadi kita membaca bersama dikatakan begini. Engkau mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Karena itu Allah, yaitu Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita melebihi sahabat-sahabatmu. Kenapa
Tuhan mau kita untuk mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di dalam TB, terjemahan TB, itu membenci kefasikan. Engkau mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Kenapa Tuhan gak mau kita itu jadi orang fasik? Ada jawabannya dari Yesaya 57 ayat 20. Dikatakan begini, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang. Arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Tuhan mau kita benar, dan hanya Yesus yang mampu menghasilkan baik perbuatan yang benar maupun perbuatan yang baik. Harus ada dua-duanya. Bukan hanya baik dan bukan hanya benar. Karena kalau kebaikan saja bisa menimbulkan kebodohan. Orang terlalu baik bisa dibodohi katanya gitu kan. Jangan terlalu baik jadi orang, nanti kamu dibodohin terus, ditipu mulus sama orang. Karena memang hanya sekedar kebaikan akan menimbulkan kebodohan. Sedangkan sekedar berjuang untuk kebenaran bisa-bisa menimbulkan kekerasan. Yesus adalah satu-satunya sosok yang mampu melakukan keduanya secara bersamaan. Karenanya dengan Dia lahir di dalam dunia dan terutama di dalam diri kita, kita akan dapat mewujudkan keduanya. Menghasilkan kedamaian karena kebenaran ditambah kebaikan, hasilnya kedamaian. Di sini kita perlu melihat beda dan dampaknya buat kita. Yesus tuh gak menghilangkan segala macam kemuraman dan kesuraman di dunia. Kelahirannya tidak serta-merta mengambil segala jenis kesakitan, pergumulan, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, dan persoalan dari hidup kita. Kelahirannya tidak serta-merta memberikan sukacita dan mendamaikan kita dengan segala sesuatu di bumi dan di hati kita. Tetapi Dia bersedia menolong dan berjuang bersama kita untuk bersama mewujudkan kebenaran sekaligus kebaikan tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa? Karena sekedar menghilangkan kemuraman tidak akan menumbuhkan kita. Kalau hidup kita nggak ada kemuraman, hidup kita nggak ada masalah, hidup kita nggak ada pergumulan, hidup kita baik-baik saja, kita nggak punya wadah untuk belajar dan bertumbuh. Justru masalah memberikan kita kesempatan untuk belajar. Masalah memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh. Masalah memberikan kita kesempatan untuk melihat hal-hal yang bisa Tuhan kerjakan melalui kita. Masalah bisa membuat kita dewasa. Masalah bisa membuat kita maju. Masalah bisa membuat kita melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita harapkan. Sekedar menghilangkan kemuraman tidak akan menumbuhkan kita. Namun mengusahakan kebenaran dan kebaikan akan mendorong kita, memaksa kita, jadi ketonjok beneran. Memaksa kita untuk berlatih, untuk berusaha, untuk jatuh bangun, untuk melewati proses yang panjang, melelahkan dan menyakitkan. Namun nambahin apa? Nambahin kemampuan, nambahin kecerdasan, nambahin hikmat, nambahin pengetahuan yang membuat kita lebih pandai, membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih cerdas, membuat kita lebih dari sekedar pemenang. Bahwa kelahiran dan kehadiran Yesus di dunia dan di dalam hidup kita saat ini, dalam diri kita, dalam tubuh kita, memberi kita kesempatan untuk memperoleh lebih banyak kemampuan, lebih banyak skill kalau kata anak muda sekarang. Lebih banyak kemampuan untuk hidup, life skill. Untuk bersikap benar dan baik, agar hidup kita mengalami hidup yang penuh dengan kedamaian baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Dan kedamaian tersebut membuat kita lebih dari sekedar memenangkan hidup.
lebih dari sekedar mengatasi persoalan, lebih dari sekedar melewati badai. Kelahirannya memberikan kita peluang untuk menjadi anak-anak Abraham yang begitu bersinar terang layaknya bintang-bintang di langit kelam. Hadirkan Kristus itu dalam hidup kita. Dan lihat, damai yang melampaui akal pikiran akan memelihara hati dan pikiran saudara dan saya. Ingat, ada 3 hal yang membuat damai hilang. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sekalian masih ingat? Yang pertama adalah damai hilang kalau Allah tidak ada di dalamnya. Karena Allah lah sumber damai. Bukan pasangan kita, bukan orang tua kita, bukan berapa banyak account kita di bank, bukan berapa banyak deposito kita di bank, bukan seberapa maju usaha kita, no. Yang mendatangkan damai buat hidup kita cuma Tuhan. Jadi Allah kalau nggak ada, jangan harap kita merasakan damai sejahtera. Yang kedua, damai bisa hilang kalau kita nggak taat. Jadi mulailah untuk terus taat. Mulailah untuk terus melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Terus uji, terus dengar, terus tanya, Tuhan ini benar, ini baik buat saya atau tidak? Ketidaktaatan membuat kita berada di tempat yang tepat, berada di tempat yang baik, yang indah sekalipun, tapi nggak ada damai sama sekali. Dan yang ketiga, jangan sampai kita sekedar jadi orang baik. Karena damai belum tentu ada pada orang baik. Tapi damai juga belum tentu ada pada orang benar. Damai sejahtera hanya didapat ketika kita mampu mengcombine antara kebaikan dan kebenaran. Di dalam kebaikan ada kasih. Di dalam kebenaran ada terang. Disitulah damai sejati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mengangkat doa syafaat kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama merayakan Natal, walaupun di tengah pandemi, di tengah kondisi yang masih belum pasti, tapi Engkau menolong kami dan menyediakan segala sesuatunya bagi kami, sehingga kami bisa merayakan Natal di dalam keterbatasan sekalipun. Hari ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk pemerintahan kami di tengah mengambil keputusan di dalam berbagai macam persoalan yang dihadapi bangsa kami. Pandemi yang belum selesai, perjuangan saudara-saudara kami juga di tengah bencana alam. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan bijak-Mu kepada para pemimpin kami. Memberikan para pemimpin kami hikmat untuk dapat memutuskan keputusan-keputusan yang terbaik yang harus diambil sehingga masyarakat dan kehidupan kami secara umum dapat berjalan dengan baik di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kondisi-kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang pada hari ini melaksanakan ibadah Natal, baik secara online maupun onsite. Kiranya Engkau yang memimpin setiap ibadah yang sedang berlangsung Tuhan, dan terutama Engkau hadir di dalam hati umat-Mu, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melakukan ibadah, sehingga kelahiran-Mu mengubahkan kehidupan mereka, memberikan damai dan terang di dalam hidup mereka senantiasa. Kami berdoa untuk gugus tugas nasional maupun satgas di tempat dimanapun berada, untuk turut menjaga stabilitas nasional terkait penanganan COVID-19. Dan kiranya Engkau juga menolong setiap aparat TNI Polri dalam menjaga keamanan nasional, dan Tuhan yang menguatkan mereka dan memberikan mereka kesehatan, sehingga tugas dan tanggung jawab mereka tetap dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengingat setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam sakit penyakit, di dalam berbagai macam tantangan dunia yang sedang dan mereka hadapi saat ini. Tuhan kuatkan mereka dan biarlah damai sejahtera-Mu bersama dengan mereka, sehingga damai-Mu memulihkan terus kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengangkat doa syafaat ini. Amin. Di Bethlehem, kota Raja Daud, Kristus telah lahir. Marilah kita nyatakan ucapan syukur atas karyanya dengan memberikan persembahan Natal kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayatnya yang keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya yang tinggi luhur. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 123, bait ke-1 dan bait ke-3. Selamat, selamat datang.
dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Riang malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Mari berdoa. Ya Tuhan, Natal menjadi secercah cahaya yang menyegarkan bagi hati kami yang sempat layu dan sendu. Maka kami bersyukur untuk anugerah dan perdamaian yang Kau berikan bagi kami lewat diri bayi Yesus. Kami bersyukur untuk pemulihan dan pengharapan, khususnya di tengah dinamika kehidupan akibat pandemi yang masih berlangsung. Maka dengan hati yang penuh sukacita dan syukur, hati kami menyerahkan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan dan menjadikan layak dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Di dalam Kristus yang kami rayakan kelahirannya dan kami nantikan kedatangannya kembali. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sang Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan sabdanya dan melakukannya dengan sukacita, sehingga kabar Natal dapat tersiar ke seluruh muka bumi. Mari kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 120, Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Immanuel menyertaimu sepanjang masa. Kiranya Kristus Yesus Sang sumber pendamaian memenuhi hatimu dengan firman-Nya yang kekal. Dan kiranya Roh Kudus mempersatukanmu dalam ikatan kasih yang abadi. Amin.
kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali ya. Sudah sekian lama, tapi karena COVID, tapi puji Tuhan dalam keadaan apapun kita masih bisa berhubungan dan bisa tatap muka. Pagi ini saya mau naikin satu pujian untuk memuji Tuhan dalam rangka Natal. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Terima kasih. Selamat Natal,